Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu lagi dengan saya Eli Kusuma. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu operasi tentang perkalian, perpangkatan, dan pembagian aljabar. Setelah sebelumnya kalian telah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan tentang operasi perkalian, perpangkatan, dan pembagian aljabar. Hitung perkalian aljabar. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif pada penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika dibolak-balik maka hasilnya sama. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Sama juga dengan perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Kemudian untuk sifat asosiatif, pada penjumlahan yaitu A ditambah B dalam C dalam kurung sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Sedangkan pada perkalian pun sama, A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana A kali B ditambah C dalam kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, pada perkalian inilah nanti yang akan kalian gunakan konsep dasarnya menuju operasi hitung perkalian aljabar. A kali B ditambah C, maka akan menghasilkan A kali B ditambah A kali C. Tentu sudah kalian pelajari ketika materi sebelumnya dan juga di SD. Kita lanjut. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, di sini ada sifat K kali AX sama dengan KAX, di mana K di sini adalah konstanta. Kemudian K kali AX plus B akan menghasilkan KAX plus KB. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil perkalian dari 3 kali 5X. 3 kali 5 hasilnya adalah 15X. Variabelnya mengikuti ya. Kemudian negatif 3 kali 5X hasilnya negatif 15X. Kemudian negatif 3 kali 5X dikurangi 10. Negatif 3 kali 5X hasilnya negatif 15X. Kemudian negatif 3 kali negatif 10 hasilnya adalah positif 30. Harus ingat, negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali positif sama dengan positif. Sifat dasarnya ya. Kemudian untuk soal yang nomor 4, 3 kali 5X hasilnya adalah 15X. Kemudian 3 kali negatif 10Y negatif 30Y. Kemudian yang terakhir 3 kali Z 3Z. Apakah ini bisa dioperasikan? Tentu saja tidak, karena di sini tidak ada suku yang sejenis. Di sini X, di sini Y, dan di sini Z. Oke, begitu bisa dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Perkalian antara satu suku dengan dua suku atau suku banyak aljabar. Nah, di sini sifatnya KX kali AX, hasilnya KAX kuadrat. Kenapa begitu? Kalian ingat? 5 kali 5 hasilnya berapa? 5 kuadrat. A kali A kuadrat. X kali X hasilnya X kuadrat. Nah, untuk KX kali AX plus B maka hasilnya adalah KAX kuadrat ditambah KBX. Ini kurang X ya, saya tambahkan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian dari ini. Yang pertama 3X kali 5X. 3X kali 5X hasilnya 15X kuadrat.
3 kali 5 dioperasikan sendiri, X kali X dioperasikan sendiri. Berarti 15X kuadrat. Kemudian yang nomor 2, negatif 9A kali 5X. Berarti negatif 9 kali 5, negatif 45. A kali X ya AX. Kemudian yang nomor 3, negatif 3Y kali 5X minus 10. Negatif 3Y kali 5X, negatif 15XY. Kemudian negatif 3Y kali negatif 10, positif 30Y. Kemudian yang nomor 4, 3XY ditambah 3XY kali 5X dikurangi 10Y plus Z. Hasilnya 3XY kali 5X, saya tulis di bawah. Maka 3X kuadrat Y. X kali X, X kuadrat. Kemudian 3XY kali negatif 10Y. Mana yang sama? Di sini ada Y kali Y. Maka kita tulis dulu 3 kali negatif 10, negatif 30 X Y kuadrat. Kemudian yang terakhir 3XY kali Z, berarti 3X Y Z. Itu sampai di sini sudah tidak bisa dioperasikan ya, karena tidak ada suku-suku yang sejenis. Di sini X kuadrat Y, di sini X Y kuadrat, dan di sini X Y kuadrat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Misalkan kita punya dua suku atau disebut dengan binomial yang berbentuk A plus B dikalikan dengan C plus D, maka langkah penyelesaiannya menggunakan sifat distributif itu seperti ini. A kali C hasilnya AC. A kali D hasilnya AD. B kali C hasilnya BC, dan B kali D hasilnya BD. Jadi A kali B, A ditambah B kali C ditambah D hasilnya AC plus BC dalam kurung ditambah AD plus BD. Di sini disamakan C sama C dan D sama D ya. Nah, yang ini dengan ini gitu. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan sifat distributif dan skema. Di sini nanti saya akan mengajarkan dua cara. Yang pertama yaitu dengan sifat distributif dan yang kedua yaitu dengan skema. Yang pertama dengan sifat distributif. Sifat distributif sama seperti tadi ya, X kali X berarti X kuadrat, kemudian X kali 3, 3X, 2 kali X, 2X, di sini 2 kali 3, 6. Nah, masih bisa dioperasikan karena di sini ada suku yang sejenis. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Gitu. Itu yang menggunakan sifat distributif. Nah, kalau untuk menggunakan skema, di sini saya gambarkan. Kalau skema itu bentuknya bagan gini. Nah, kita tulis soalnya di sini X plus 2 dan di sini X plus 3. Ini sama-sama positif. Kalau misalnya soalnya X min 2, maka di sini saya tambahkan negatif. Nah, caranya X dikali X hasilnya X kuadrat. 3 dikali X sama dengan 3X. Kemudian yang untuk kolom ini, kalian lihat berarti 2 kali X. 2X. Dan di sini berarti 2 kali 3. Maka 6. Sehingga hasilnya X kuadrat, ingat ya, di sini dijumlahkan. Karena di sini sama-sama positif, maka 2X tambah 3X, 5X ditambah 6. Oke, sama ya. Kita lanjut.
Tentukan hasil perkalian dari 3x min 4 kali 3x plus 4. Sama-sama menggunakan skema dan sifat distributif. Yang di sini 3x kali 3x ini yang pakai distributif ya. Maka hasilnya 9x kuadrat. Kemudian 3x kali 4 hasilnya plus 12x. Kemudian sini negatif 4 kali 3x negatif 12x. Kemudian ini negatif 4 kali 4 negatif 16. Bisa dioperasikan, bisa. Di sini 9x kuadrat plus 12 dikurangi 12. Jadi 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Maka tidak usah ditulis. Gini. Kalau menggunakan skema sama hasilnya di sini 3x, di sini negatif 4, di sini 3x, di sini 4. Positif ya. 3x kali 3x 9x kuadrat. 4 kali 3x 12x. Di sini negatif 4 kali 3x negatif 12x, dan di sini negatif 4 kali 4 16. Ini 0, maka hasilnya 9x kuadrat dikurangi 16. Oke, selanjutnya adalah operasi perpangkatan aljabar. Operasi perpangkatan aljabar adalah operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Jadi, operasi perpangkatan aljabar itu sama dengan operasi perpangkatan pada bilangan bulat. Di sini A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Jadi kalau saya punya A pangkat 2 itu sama dengan A kali A sebanyak 2 kali. Kalau saya punya A pangkat 3 itu sama dengan A kali A sebanyak 3 kali. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Sini 5A pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 A pangkat 3. Karena yang ditanyakan hasilnya, maka 5 pangkat 3 adalah 125 A pangkat 3. Kemudian yang nomor 2, 4P kuadrat Q dikuadratkan, maka kita jabarkan dulu. 4 kuadrat P pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, maka dikali, kemudian Q pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 16P pangkat 4 Q pangkat 2. Kemudian yang nomor 3, karena di sini negatifnya di luar, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, sehingga 2 pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3, sehingga hasilnya adalah negatif 8 A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3. Kemudian boleh disederhanakan jadi negatif 8 A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3. Kemudian soal yang nomor 4, di sini adalah 2x dikurangi 1 kuadrat. Kalau kuadrat berarti sama ya. Boleh saya tulis 2x dikurangi 1 kali 2x dikurangi 1. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa mengerjakannya menggunakan skema. Saya tulis di atas di sini untuk yang nomor 4. Pakai skema 2x min 1 2x min 1 2x kali 2x, maka hasilnya 4x kuadrat negatif 1 kali 2x hasilnya min 2x 2x kali min 1 hasilnya min 2x min 1 kali min 1 plus 1, sehingga hasilnya 4x kuadrat min
2x min 2x plus 1 sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 1. Gitu. Selanjutnya ke operasi pembagian aljabar. Untuk operasi pembagian aljabar bisa dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabarnya. Kemudian baru dilakukan pembagian pada pembilang atau penyebutnya. Di sini sebagai contoh 6x pangkat 3 dibagi 3x kuadrat. Karena ini contohnya masih mudah, 6 dan 3 itu habis dibagi ya, sehingga hasilnya 2. Kemudian x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Kalian ingat sifat bilangan berpangkat, apabila dibagi maka pengoperasiannya adalah dikurangi. Sehingga x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 itu x pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya x pangkat 1. Sehingga di sini sama dengan 2x pangkat 1. Sama dengan 2x. Gitu. Kita lanjut. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Saya tulis di sini 10a pangkat 2 b pangkat 4 c pangkat 3 dibagi 2a b c. 10 dibagi 2 dapat 5. 2 di sini pangkatnya 1 semua ya. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. Sehingga hasilnya 5 A B pangkat 3 C pangkat 2. Selanjutnya yaitu tentukan hasil pembagian bentuk aljabar 48x kuadrat y pangkat 4z dibagi dengan 12x pangkat 3y. Saya tulis lagi 48x kuadrat y pangkat 4z dibagi dengan 12x pangkat 3y. 48 bisa dibagi 12, bisa. Dapat berapa? Dapat 4 di atas di sini ya. 12 dibagi 12 dapat 1. Saya tulis di sini. Kemudian di sini x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 1 atau 1. Sisanya di mana? Di bawah. Jadi ini saya coret sisa 1 di sini. Kemudian di sini pangkat 1. 4 dikurangi 1 hasilnya 3 di sini. Z-nya tetap. Sehingga hasilnya adalah 4 per 1 kali x pangkat 1. Kemudian di sini yang di atas adalah y pangkat 3 z. Sehingga bisa disederhanakan lagi 4y pangkat 3z per x. Gitu ya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, untuk ini tentukan hasil pembagian x kuadrat plus 8x plus 12 dibagi dengan x plus 2. Apakah kita bisa membagi dengan cara yang sebelumnya? Tentunya tidak. Kita pakai cara pentang. Ini x kuadrat plus 8x plus 12 dibagi dengan x plus 2. Nah, begitu. Kalau kalian dulu masih ingat cara membagi dengan cara pentang, misalnya 125 dibagi dengan 5, caranya bagaimana? Dibagi dulu 2 angka, 12 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5, 10. Di sini sisa 2, turunkan 5. 25 dibagi 5 dapat 5. 5 kali 5, 25. Sisanya 0. Nah, maka ini adalah hasilnya, gitu.
Kalau untuk soal yang pembagian bentuk aljabar, yang dibagi cukup yang ada koefisien X-nya saja. Jadi di sini X kuadrat dibagi dengan X. Hasilnya berapa? X kuadrat dibagi X. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Maka hasilnya X kuadrat dibagi X adalah X. Kita kalikan kembali. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kita juga kalikan ini. X kali 2 hasilnya 2X. Sehingga kita operasikan di sini, ini hilang. Kemudian 8X dikurangi 2X adalah 6X. Kita turunkan ke bawah, plus 12. Kemudian kita bagi lagi ini 6X. 6X dibagi dengan X, hasilnya adalah 6. 6 dikali X, hasilnya 6X. 6 dibagi, dikali 2, hasilnya adalah 12. Sehingga di sini sisa pembagiannya 0. Karena sudah 0, maka hasil pembagian X kuadrat plus 8X plus 12 dengan X plus 2 hasilnya adalah X plus 6. Nah, terima kasih atas waktunya. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Begitu kata Imam Syafi'i. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.